Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas latihan 1, yaitu akuntansi PPN. Ya, nomor 1. PT Vasco membeli sebuah laptop peralatan kantor seharga 6 juta secara tunai untuk dipakai oleh staf akuntansi. Ya, maka pencatatannya atau jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang mana yang bertambah adalah peralatan kantor. Jadi peralatan itu di sisi debit, yaitu kita catat peralatan kantor di debit senilai 6 juta. Kemudian saat pembelian ini adalah BKB, maka ada pajak masukan. Pajak masukan juga di sisi debit senilai 600.000. Kemudian kreditnya dia tunai, ya. Jadi kreditnya adalah kas, yaitu totalnya 6 juta ditambah 600.000, yaitu 6.600.000. Nomor 1. Jelas? Baik. Nomor 2. PT Vasco membeli barang dagangan atau persediaan seharga 100.000 secara kredit. Sama, ini adalah transaksi pembelian, tapi secara kredit. Yang dibeli adalah barang dagangan, maka debitnya adalah persediaan 100.000, kemudian pajak masukan 10 juta, maaf tadi persediaannya di debit 100 juta, PPN masukan di debit senilai 10 juta, kemudian dia adalah kredit, ya, kredit, maka akunnya adalah hutang dagang senilai totalnya yaitu 110.000. Bisa? Oke, lanjut nomor 3. PT Vasco menjual barang dagangan sebesar 30 juta secara tunai dengan HPP-nya 25 juta. HPP itu harga pokok penjualan atau kalau orang umum dikenal dengan harga beli, harga kulaannya, begitu ya. Baik, ini akun penjualan. Apa yang bertambah? Nah, pertama untuk memudahkannya kita catat adalah penjualan. Penjualan itu akun kredit, yaitu penjualan di sebelah kredit sebesar 30 juta. Kemudian yang dijual adalah BKB, maka mengkredit pajak keluaran senilai 3 juta. Ya, 3 juta. Kemudian debitnya adalah dia tunai, maka debitnya adalah kas, yaitu totalnya 33 juta. Kemudian ada satu jurnal lagi, yaitu mendebit HPP senilai 25 juta dan kreditnya adalah persediaan 25 juta. Nah, ini sudah satu pasang HPP persediaan. Ini nanti namanya pencatatan secara perpaktual, ya, mengenai detail penjelasannya di materi berikutnya tentang akuntansi persediaan. Baik, nomor 4. PT Vasco menjual barang dagangan sebesar 20 juta secara kredit, HPP 15 juta. Sama, yaitu kreditnya adalah penjualan senilai 20 juta, kemudian PK senilai 2 juta. Nah, debitnya apa? Karena ini penjualan secara kredit, maka debitnya adalah piutang usaha senilai 22 juta, kemudian sama mencatat HPP pada persediaan, pada itu untuk kredit ya, HPP persediaan yaitu 15 juta. Kemudian 5. PT Vasco membayar hutang atas pembelian tanggal 5 Oktober 2021. Kita lihat di tanggal 5 Oktober 2021 mempunyai hutang 110 juta. Di sini ya punya hutang 120 juta. Maka di nomor 5 ini dilunasi. Maka hutangnya didebit senilai 10 juta, kemudian itu bayarnya via bank, maka kreditnya adalah bank 110 juta.
Baik, ya. Sampai 5 cukup jelas ya. Kemudian 6, menjual atau menyerahkan sejumlah barang dagangan 30 juta dan atas penjualan tersebut diterima pembayaran tunai 5 juta. Sisanya diterima via bank. HPP-nya 25 juta. Maka sama, kita catat kreditnya dulu, penjualan yaitu 30 juta, kemudian PK-nya yaitu 3 juta, ya. Kemudian debitnya adalah diterima via kas 5 juta, kemudian via banknya selisihnya yaitu 28 juta. Maka totalnya harus sama 33 juta. Kemudian selanjutnya HPP pada persediaan yaitu sebesar 25 juta. Jelas? 7. PT Vasco membayar tunai 11 juta. Nilai 11 juta ini include BPN sebagai uang muka pembelian untuk pemesanan sejumlah barang dagangan senilai 50 juta. Dan pesanan tersebut akan dikirimkan tanggal 10 Oktober 2011 ya. Dia membayar tunai ya. Maka bagaimana jurnalnya? Pastinya kreditnya adalah kas yaitu 11 juta membayar tunai. Kemudian debitnya adalah pajak masukan yaitu 1 juta. Nah, kemudian debitnya apa lagi senilai 10 juta selisihnya? Nah, barang dagangnya belum diterima. Ini adalah masih uang muka. Maka kreditnya adalah uang muka pembelian. Jadi, uang muka pembelian itu adalah saldo debit. Nomor 8. PT Vasco menerima barang dagangan sesuai pesanan tanggal 6 Oktober 2021 senilai 50 juta. Maka kita lihat apanya yang bertambah, persediaannya sejumlah 50 juta. Ya. Kemudian apalagi kita lihat BPN masukan. Ya, di BPN masukannya nanti kita hitung. Kemudian apalagi uang muka pembelian. Uang muka pembelian tadi dicatat adalah 10 juta, di debit maka dikredit uang muka pembelian 10 juta. Nah, kita hitung nih pajak masukannya. Ya. Nilai persediaannya adalah 50 juta. Ya. Kemudian sudah dibayar sebagai uang muka 10 juta. Maka DPP-nya 50 juta dikurangi 10 juta adalah 40 juta, maka BPN-nya adalah 40 juta dikali 10% adalah 4 juta. Kemudian apa ini? Belum dibayarkan adalah hutang dagang. Berapa hutang dagangnya? Jadi di akuntansi itu sisi debit dan kredit harus sama. Maka kita total jumlah debitnya 54 juta dikurangi jumlah kreditnya adalah 10 juta, maka selisihnya yaitu berupa dagang sejumlah 44 juta. Nomor 9. PT Vasco membayar hutang atas barang pesanan yang diterima tanggal 10 Oktober 2021 seharga 4 juta. Dibayar tunai. Sisanya dibayar via transfer bank. Ya, dia bayar ya. Total hutangnya berapa? 44 juta. Maka kita mendebet hutang usaha atau hutang dagangnya senilai 44 juta. Ya, 44 juta dilunasi, 44 juta. Ya. Kemudian dibayar via apa? Yaitu via kas 4 juta, sisanya via bank. Maka kreditnya kas 4 juta, bank 44 juta. Totalnya harus sama ini. Baik ya. Itu sudah selesai sampai di sini waktu pelunasan.
Kemudian nomor 10, diterima uang muka penjualan sebesar 5.500.000. Nilai tersebut termasuk PPN dari PT Sentosa untuk penjual barang dagangan senilai 50 juta. Ya, maka bagaimana lunaknya? Ya, yang diterima apa? Uang muka. Terimanya apa dia? Tunai. Maka debitnya adalah kas. Berapa yang diterima? 5.500.000. 5.500.000 ini apa? Untuk uang muka penjualan di sisi kredit. Kalau uang muka pembelian itu debit, uang muka penjualan di sisi kredit. Berapa nilainya? 5 juta. Kemudian kreditnya apa? Yaitu PK senilai 500.000. Ya, kalau di nomor sebelumnya sebagai pembeli, kalau di mulai nomor 10 ini sebagai penjual. Baik, nomor 15. Diserahkan atau dikirimkan barang dagangan pesanan PT Sentosa sebesar 50 juta. HPP diketahui 40 juta. Dikirimkan dia. Maka di sini dia mengakui adanya penjualan, mencatat penjualan sebesar 50 juta. Kemudian apalagi PK, pajak keluaran, nanti kita hitung ya. Kemudian apalagi, waktu uang muka penjualan ini adalah kewajiban di sisi kredit. Maka ketika sudah mengirimkan barang, kewajibannya sudah selesai, uang muka penjualannya di sisi debit. Ya, yaitu sama nilainya sebesar 5 juta. Ya. Kemudian apa? Piutang usaha. Piutang usaha. Berapa nilai piutangnya? Ya, baik. Yang pertama untuk memudahkannya, penjualannya adalah 50 juta ya, 50 juta. Yang mana tadi ada uang muka 5 juta. DPP 50 juta dikurangi uang muka 5 juta, maka nilainya menjadi 45 juta DPP-nya ya. Maka PK-nya adalah 10% dikali 45 juta adalah 4.500.000. Baik. Kemudian piutang usahanya berapa? Yaitu 50 juta ditambah 4.500.000, yaitu 54.500.000 dikurangi 5 juta sama dengan 49.500.000. Jadi piutang usahanya itu kan DPP-nya 45 juta ditambah PK. Ya. Kemudian sama HPP debit persediaan kredit sebesar 40 juta. Cukup jelas? Baik. Kemudian nomor 12, diterima pelunasan piutang dari PT Sentosa sebesar 500.000 per kas dan 49 juta per bank. Piutangnya dilunasi, maka piutangnya dicatat di sisi debit lunas 49.500.000. Dilunasinya via bank dan via kas. Untuk kasnya bertambah 500 di sisi debit, banknya di sisi debit juga 49 juta. Totalnya harus sama 49.500.000. Jelas ya? Baik, nomor 13 yaitu nota retur ya. Di sini tanggal 19 atau nomor 13 itu menerima retur penjualan dari PT Bintang senilai 5 juta DPP, tetapi nota returnya belum diterima. HPP-nya adalah 4 juta. Ya, saat itu menerima retur barang. Nah, pas setelah dicek sesuai, returnya bisa diterima. Maka debitnya apa? Yaitu retur penjualan senilai 5 juta. Ya, retur penjualan. Kreditnya apa? Yaitu bisa kas, bisa hutang, bisa piutang. Maksudnya itu bagaimana? Yaitu kalau dibayar langsung tunai nanti kasnya dikredit. Kalau dibayar langsung via bank, banknya dikredit. Kalau bayarnya nanti hutangnya di sebelah kredit. Kalau ini masih penjualan kredit belum dilunasi, nanti
piutangnya sebuah kredit, itu maksudnya, ya. Kemudian jurnalnya lagi, yaitu kan barangnya kembali, yaitu persediaan pada HPP senilai 4 juta. Baik. Kemudian besoknya diterima nota retur dari PT Piutang atas retur di tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 19 Oktober. Nah, untuk menerima nota retur ini ada hubungannya dengan pajak. Kalau yang menerima barang atau penjualan hubungannya dengan hutang piutang, ya. Ya, ini dengan pajak. Ya, maka barangnya diretur, maka pajaknya juga dikembalikan, yaitu PK-nya dicatat di sebelah debet senilai 10%-nya, yaitu 400.000. Ya. Kemudian kreditnya apa? Sama, kas atau bank atau hutang atau piutang, begitu. Ini selaku penjual ada retur penjualan. Kemudian selaku pembeli ini di nomor 15. Melakukan retur pembelian kepada PT Jaya sebesar 10 juta atas pembelian kredit tanggal 14 September 2021 karena barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Ya, maka barangnya dikembalikan, ya dikembalikan. Bagaimana mencatatnya? Yaitu mencatat di sebelah debetnya yaitu hutang usaha, ya, hutang usaha. Maksudnya tadi pembeliannya masih kredit, maka dicatat mengurangi hutang usaha. Hutang usahanya di kredit 10 juta. Ya. Kemudian sebelah kreditnya adalah persediaan 10 juta. Jadi hutang usaha pada persediaan 10 juta. Kemudian sama menerbitkan nota retur, ya, menerbitkan nota retur di tanggal berikutnya, tanggal 22 misalnya, ya. Maka bagaimana hubungannya? Ini ada hubungannya dengan perpajakannya. Ya, kalau tadi waktu menerima nota retur, PK itu kan satu kredit, ya, maka PK-nya didebet, begitu. Ini kalau di SPT masanya, di-input di form A2 waktu nota retur, DPP-nya minus 5 juta, PPN-nya PK-nya minus 500.000. Itu waktu itu penjualan. Kalau itu pembelian juga sama, waktu beli kita ada PM di sisi debit, maka PM-nya di sisi kredit, ya, senilai 10%-nya yaitu 1 juta. PM-nya di sisi 1 juta. Prakteknya itu di-input di form B2 posisi minus 10 juta DPP, PPN-nya minus 1 juta. Kemudian debetnya apa? Sama, hutang usaha senilai 10 juta. Bisa ya? Baik, 17. Menjual tunai barang dagangan senilai 20 juta. HPP-nya diketahui 15 juta dan atas transaksi tersebut memberikan diskon sebesar 3% serta memberikan bonus atau hadiah senilai 2 juta. Ya. 2 juta ini HPP atas bonus. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut. Kita lihat penjualannya adalah senilai 20 juta. Kemudian memberikan diskon 3% adalah 600.000. Maka penjualannya setelah diskon adalah 19.400.000. Maka PPN-nya adalah 10%-nya yaitu 1940. Maka kasnya yang diterima yaitu DPP plus PPN ketemunya 21.340. Kemudian jurnalnya bagaimana? Yaitu kita mendebet kas 21.340 hitungannya tersebut kan. Kemudian mencatat potongan penjualan didebet senilai 600. Kreditnya adalah penjualan.
senilai 20 juta, kemudian kredit juga PK. Faktur pajak kode 01 yaitu 1940. Ya, pajak keluaran ini 010 maksudnya faktur pajak kodenya 01. 010 sampai 020 sampai 09 kan masih ingat? Tuh. Kemudian mencatat lagi HPP pada persediaan. Berapa HPP-nya? Diketahui di sini HPP-nya 15 juta. Ya, itu sudah dicatat. Kemudian di situ juga memberi bonus. Maka apa yang dicatat? Yaitu kita kredit dulu ya. Persediaan senilai HPP-nya yaitu 2 juta. Kemudian PK-nya yaitu senilai senilai 200.000 ya, kode 04. Maksudnya kode 04 itu DPP nilai lain. DPP-nya tidak menggunakan harga jual. DPP nilai lain itu definisinya DPP yang selain harga jual. Nah, di sini DPP-nya apa? Yaitu HPP. Kenapa? Di sini adalah pemberian cuma-cuma. Di sini adalah bonus ya kan, pemberian cuma-cuma. Ingat, pembelian cuma-cuma itu terutang PPN ya, DPP-nya adalah HPP, maka kodenya 04. Oke, kemudian debitnya apa? Yaitu biaya promosi senilai totalnya 2.200.000. Baik, 18. Dibeli sebuah rumah untuk rumah dinas direktur seharga 1 miliar. Atas pembelian tersebut diterima pajak masukan 100 juta. Pembayaran dibayar via bank. Ya, ingat untuk pembelian PM atas perolehan pembelian yang tidak ada hubungannya langsung dengan kegiatan usaha, itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Maka bagaimana pelakuan pajak masukannya? Yaitu dikapitalisir sebagai nilai aset atau ditambahkan ke biaya jika yang dibeli itu ada biaya. Nomor 18 ini yang dibeli adalah aset menambah nilai aset, yaitu tepatnya rumah dinas direktur 1.100.000, maaf 1.100.000. Kemudian kreditnya adalah bank 1.100.000. Ya, itu maksudnya begitu, PM-nya dikapitalisir sebagai harga perolehan. 19. Dibayar bekas perbaikan rumah dinas direktur sebesar 30 juta. PM yang diterima 3 juta. Atas pembangunan tersebut, transaksi pembayaran via kas ya. Maka sama, untuk fasilitas untuk PM yang tidak ada kegiatan langsung, maka tidak dapat dikreditkan. Maka PM-nya ditambah ke biaya, yaitu biaya di sini dapatnya biaya pemeliharaan rumah dinas direktur 33 juta, yaitu 30 juta tambah PM 3 juta, kreditnya kas 33 juta. Baik, 20 ya. Status SPT masa PPN kurang bayar. Di sini adalah pencatatan akhir tahun dengan status kurang bayar. PK-nya 200 juta, PM-nya 175 juta, KB 25 juta. Maka bagaimana mencatatnya? Kita mendebet PK dan mengkredit PM, yaitu PK-nya didebet 200 juta, PM-nya dikredit 175 juta. Ya, itu masih ada selisih di sisi kredit, yaitu hutang PPN senilai selisihnya 25 juta. Jadi ini hutang PPN statusnya KB, pada tanggal itu belum dibayar gitu ya. Kalau dibayar ya nanti bukan hutang tapi bank gitu ya. Tapi sesuai dengan ketentuan maksimal atau batas akhir pembayaran akhir bulan berikutnya. Maka 31 Oktober belum dibayar tidak mengapa. Ya. Kemudian semisal di tanggal 10 November ini dibayarkan ya.
atau katakanlah tanggal 20 deh, saya ganti tanggal 20 November itu dibayarkan. Ya, maka, bayarkannya via kas. Maka jurnalnya hutang PPN didebet, kemudian kasnya dikredit sebesar masing-masing 25 juta. Cukup jelas? Baik, tanggal 22. Ya, status SPT masa statusnya lebih bayar, kemudian diminta dikompensasikan. Ya, yaitu kita buat sama ya, PK-nya didebet 200 juta, BM-nya dikredit 210 juta. Ya, PK-nya didebet 200 juta, BM-nya dikredit 210 juta. Maka ada selisih 10 juta di sisi debet, itu akunnya adalah piutang PPN. Ya, maksudnya posisi LB nanti dikompensasikan di bulan berikutnya, jadi ada piutang PPN LB di bulan itu. Baik ya. Kemudian tanggal 23, diambil persediaan sebuah laptop untuk dipakai oleh staf akuntansi. Harga jual diketahui 7 juta, HPP diketahui adalah 5 juta. HPP-nya diketahui adalah RP 5 juta. Nah, ini bukan dijual ya, tapi dipakai sendiri. Untuk tujuan apa? Produktif atau konsumtif? Dia untuk tujuan produktif ya. Untuk tujuan produktif itu tidak terutang PPN. Ya, jurnalnya bagaimana? Ya, yaitu kita mencatat laptop sebagai peralatan kantor di sisi debet 5 juta, peralatan kantor atau ini aktiva tetap ya. Tapi kita peralatan saya ubah tepatnya peralatan kantor 5 juta peralatan kantor berupa laptop. Kemudian kreditnya apa? Adalah persediaan sebesar 5 juta. Maksudnya di sini peralatan kantor bertambah 5 juta, persediaannya berkurang 5 juta. Bagaimana PM-nya? Kok enggak dicatat? Penjelasannya begini. Pada waktu membeli persediaan, dia sudah mengkreditkan PM kan? Ya. Maka pada waktu peralatan kantor ini dipakai untuk laptop, ya, PM-nya sudah dinikmati. Begitu ya. Kalau itu belum paham, diapakan aja untuk tujuan produktif tidak terhutang PPN. Itu materi di PPNA gitu. Kemudian tanggal 24 diambil persediaan sebuah laptop untuk dipakai oleh office boy. Harga jual 4 juta, HPP 3 juta. Dipakai untuk office boy. Kita tahu bahwa office boy, office girl dalam bekerja tidak membutuhkan laptop. Ya, kerjanya kan memberikan asistensi kepada staf, kepada manajer atau pegawai lainnya. Ya, misalnya membantu memfotokopi, mengirimkan dokumen, ya, dan administrasi lainnya atau membuatkan teh dan sebagainya, begitu kan ya. Nah, kalau dikasih laptop itu maka malah tidak produktif, akan mengganggu produktivitas. Nah, ini adalah termasuk pemakaian sendiri juga, tapi tujuannya konsumtif. Ya, tujuannya konsumtif. Kalau konsumtif itu terutang PPN. Terutang PPN-nya yaitu DPP-nya adalah harga belinya. Logikanya ini kan nggak dijual ya, maka tidak ada unsur laba di situ. Maka jurnalnya bagaimana? Ya, debetnya sama, yaitu peralatan kantor, ya, yaitu sebuah laptop, peralatan kantor berupa laptop, senilai logikanya adalah HPP-nya, yaitu
PP-nya ditambah pajaknya, pajak masukannya, yaitu 3.300.000. Ya, ya. Jadi saya ulangi supaya nggak bingung, ini saya buktikan dulu. Kita bagaimana jurnalnya? Kita kredit dulu, persediaannya berkurang senilai HPP-nya yaitu 3 juta. Kemudian menerbitkan faktur pajak, ya. Faktur pajaknya itu adalah kode 04, yaitu DPP nilai lain, DPP-nya 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 itu adalah HPP-nya 3 juta, maka PK-nya adalah 300.000. Kodenya, faktur pajaknya kode 04 atau 040. Ya, pemakaian sendiri tujuan konsumtif, DPP-nya itu adalah HPP-nya. Kemudian debitnya apa? Yaitu peralatan kantor berupa laptop totalnya 3.300.000. Bisa? Baik, kita lanjut ya. Tanggal 25. Diambil persediaan untuk diberikan sebagai sumbangan kepada PT Asuhan Baitul Yatim dengan harga jual 10 juta, HPP 8 juta. Ya, pembelian cuma-cuma ini ya, pembelian cuma-cuma apapun namanya, hadiah, sumbangan, donasi, apalagi sampling, ya itu terutang BPPN, DPP-nya adalah HPP. HPP itu harga perolehannya. Dia nggak ada unsur penjualan kan di sini, maka yang terutang adalah HPP-nya. Ya, berapa nilainya? Yaitu 8 juta HPP-nya. Bagaimana jurnalnya? Kita catat dulu, yaitu eh, apa ini? Biaya sumbangan kan? Nah, itu menganggap biaya. Kemudian kreditnya, persediaannya keluar kan? Persediaan keluar, isi kredit senilai 8 juta. Kemudian memungut PPN, ya, yaitu 10%-nya 800.000, PK-nya, PK kode 04, DPP nilai lain, yaitu 800.000. Maka biaya sumbangannya adalah 8.800.000. Baik, nomor 26. PT Bintang Kecil 1 Mei 2021 menyerahkan barang cetakan ya BKP kepada atau ke Pemprov Jatim. Pemprov Jatim berarti kan termasuk definisi bendahara pemerintah. Nah, untuk bendahara pemerintah itu kodenya bisa 01 dan 03 ya. Untuk nilai sampai dengan 2 juta itu 01, untuk nilai di atas 2 juta itu 02. Masih ingat? Baik. Saya terangkan dulu ya. Ini materi PPNA mengenai kode. Ya, di sini ya. Transaksi dengan pemungut PPN untuk yang tadi bendahara pemerintah ada 2 kemungkinan kode transaksi, yaitu kode transaksi 01 dan kode transaksi 03. Ya, kode transaksi 01 nilai tagihannya sampai 2 juta, kode transaksi 03 nilai tagihannya di atas 2 juta. Maka yang tadi di atas 2 juta. Ya, nilai 2 juta itu adalah DPP. Kemudian apa bedanya? 01 terhutang saat penyerahan, 02 terhutang saat menyampaikan tagihan. Beda berarti kan? Nah, tanggalnya. Kemudian 01 PPN dipungut oleh PKB, 02 PPN dipungut oleh lawan transaksi atau bendahara pemerintah. Begitu.
Ini namanya WAPU, wajib pungut. Kemudian sekalian ya, WAPU yang berikutnya yaitu pemungut selain bendahara pemerintah, yaitu BUMN, kontrak kerjasama migas. Nah ini sama, ada dua kemungkinan, yaitu kodenya 01 dan 03. Ya, tadi 01 dan 02, kalau ini 01 dan 03. Kemudian kapan dia 01? 01 nilai tagihannya sampai dengan 10 juta. Ya, maka itu 10 juta include BPN. Kemudian 03 nilai tagihannya lebih dari 10 juta. Nilai 10 juta itu include BPN. Nah, maka begini, suma tagihannya 8 juta DPP, maka dia 01. DPP 9 juta, dia 01. DPP 10 juta, dia 03. Ya, 10 juta itu termasuk BPN ya. DPP 15 juta dia 03. DPP 9 juta 100, 01 atau 03. Nah, dia 03, maksudnya begini, DPP-nya 9 juta 100, maka BPN-nya adalah 10%-nya yaitu 910.000. Maka totalnya adalah 10 juta 10.000. Maka dia kalau DPP berapa ini 9 juta 100 itu adalah kode 03. Ya. Kemudian apalagi bedanya? Saat terutangnya sama saat penyerahan. Jadi saat terutang itu semua saat penyerahan hanya atau khusus kode 02 saat menyampaikan penagihan. 01 dipungut oleh PKB, BPN-nya, 02 BPN-nya dipungut oleh lawan transaksi, yaitu pemungut BPN selain bendahara pemerintah, misalnya BUMN. Ya, cukup jelas ya. Maka kita kembali ke soal, dia adalah kode 0, berapa ini tadi? Kode 02. Ya, maka bagaimana jurnalnya? Jurnalnya yaitu kita catat adalah pastinya sudah diakui penjualan, yaitu 100 juta. Nah, kemudian apalagi? PK. Ya, PK-nya itu nanti saat penagihan. 1 Mei ini udah nagih? Belum. 1 Mei ini masuk mengirimkan. Maka dia bukan PK, tapi tepatnya PK pada pemungut belum difakturkan atau BPN belum difakturkan pada pemungut, yaitu kode 02. Jadi sudah disiapkan akunnya, sudah dijurnal dengan jurnal BPN belum difakturkan pada pemungut kode 02. Kemudian piutangnya yaitu piutangnya 110 juta. Ya, cukup jelas ya? Begitu. Kemudian tanggal 5 Juli. 5 Juli itu apa kejadiannya? Yaitu melakukan penagihan ya, tanggal 5 Juli. Nah, di sini sudah terhutang BPN yaitu PK. Berapa? 10 juta. PK-nya di sini. Kemudian lawannya apa? Yaitu BPN belum difakturkan pada pemungut 10 juta. Maka di sini nanti hilang 0. Begitu maksudnya. Ya. Baik, kemudian 20 Juli. 20 Juli itu Pemprov Jatim membayar tagihan tersebut. Nah, kita tahu di sini untuk memudahkan untuk penyerahan kepada bendaharawan pemerintah nilai mulai 2 juta dipungut BPH pasal 22 1,5%. Maka di sini mengabaikan BPH pasal 22 dulu ya karena kita belum belajar akuntansi BPH. Maka bagaimana jurnalnya? Ya, ingat ini kode 02. Kode 02, maka BPN-nya itu dipungut oleh pembelinya, oleh rekanannya, yaitu di sini bendaharawan Pemprov Jatim. Ya, nah, itu dilunasi. Ya, maka debitnya adalah bank, kreditnya adalah piutang. Berapa nilainya? Piutangnya berapa? 110. Tapi ingat BPN-nya dipungut oleh Pemprov Jatim.
maka PPN-nya nggak dibayarkan, yang dibayarkan adalah DPP-nya, yaitu sebesar 100 juta. Nanti dipungut PPh pasal 22 1,5%, tapi di sini belum ya, kita abaikan dulu. Ya. Kemudian apalagi di situ tanggal 31 Juli yaitu diterima SSB atau bukti bayar ya. Nah, apa yang bukti bayar ini telah diterima? Ya ini atas bukti bayar ini kita mencatat jurnal yaitu PK pada piutang yaitu masing-masing 10 juta. PK-nya piutangnya kan masih gantung kan tadi kan berapa? 10 juta ya, maka dinolkan, didebet. Kemudian piutangnya masih 10 juta, maka piutangnya dikredit 10 juta. Cukup jelas? Alhamdulillah ya, saya rasa cukup untuk pembahasan latihan 1 mengenai akuntansi PPN ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu latihan 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.